masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Halo, apa kabar para pejuang UT dimanapun teman-teman semua berada. Tentunya pada pejuang akuntansi ini, saya akan membagikan sedikit mengenai laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 5 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru memulai studi akuntansi, jadi laporan keuangan itu adalah produk dari siklus akuntansi yang dilakukan dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas. Jadi laporan keuangan yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Mungkin teman-teman agak sedikit asing bagi yang biasa mendengar kata neraca. Memang benar bahwa laporan posisi keuangan ini adalah neraca. Jadi neraca atau balance sheet ini sesuai dengan PSAK yang baru namanya berubah menjadi laporan posisi keuangan. Tetapi untuk standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, laporan posisi keuangan tetap bernama neraca. Nah, untuk standar akuntansi apa aja yang ada di Indonesia nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Baik, menyambung kemudian ini bahwa laporan posisi keuangan ini kemudian adalah laporan keuangan yang menggambarkan mengenai posisi aset atau harta, kemudian liabilitas atau kewajiban hutang atau dan ekuitas atau modal dari suatu entitas. Jadi ini adalah menyangkut atau memuat akun-akun real seperti aset, hutang, dan juga modal. Baik, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Ini nama formalnya seperti itu. Mungkin teman-teman biasa mendengarnya dengan laporan laba rugi atau income statement. Jadi laporan laba rugi ini adalah merupakan gambaran operasional suatu entitas dalam satu periode akuntansi. Jadi dalam satu periode akuntansi ini akan diketahui berapa pendapatan atau revenue yang diperoleh suatu entitas, kemudian berapa beban yang dikeluarkan oleh entitas, dan menghasilkan laba atau rugi. Di situ adalah fungsi dari laporan laba rugi. Dan di sini tentunya memuat akun-akun nominal yang akan ditutup dan tidak akan dibawa di periode selanjutnya. Begitu. Jadi untuk laporan laba rugi adalah gambaran mengenai operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah laporan arus kas atau cash flow, statement of cash flow. Di sini adalah menggambarkan mengenai posisi kas di awal periode, kemudian dari operasional penambahan atau pengurangan kas selama operasional satu periode akuntansi, dan posisi kas terakhir. Jadi saldo akhir di laporan arus kas harus sama dengan nilai kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi ini adalah check and balance ya. Jadi kalau di laporan arus kasnya taruhlah nominal sekian atau taruhlah 1 juta misalnya, maka nilai akun kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan juga harus 1 juta tadi. Seperti itu gambaran untuk laporan arus kas atau statement of cash flow. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menunjukkan mengenai posisi modal, yang di situ menggambarkan mengenai posisi modal di setor,
kemudian jumlah laba atau rugi ditahan, dan posisi laba atau rugi di tahun berjalan. Dan posisinya itu juga cross check harus sama dengan posisi ekuitas yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, itu adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini merupakan informasi yang mendukung laporan keuangan suatu entitas. Jadi di situ memuat mengenai informasi umum, bidang usaha, pemegang saham, jumlah saham, dan kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi tentunya berbeda masing-masing entitas. Misalnya untuk perusahaan manufaktur akan berbeda dengan perusahaan jasa dalam pengakuan pendapatannya. Maka untuk pengakuan pendapatan perusahaan jasa, misalnya jasa konstruksi, tentunya akan berbeda dengan pengakuan pendapatan perusahaan manufaktur. Demikian juga pengakuan bebannya, penilaian asetnya, metode persediaannya, dan lain-lain. Jadi informasi mengenai kebijakan akuntansi itu harus dimuat di dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pula dengan posisi rincian dari saldo, misalnya dari kas saldonya sekian, rinciannya apa, kas di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA atau bank lain-lain, itu harus dirinci. Kemudian piutang usaha, rincian kepada siapa saja, PT A, B, PT C, PT D, dan seterusnya. Jadi rincian dari masing-masing akun itu ada di catatan atas laporan keuangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa laporan keuangan itu ada 5. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan di pojok akuntansi mengenai dasar-dasar akunting atau akuntansi lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.